Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Baik, kami akan menjelaskan penerimaan masuk untuk perguruan tinggi negeri, khususnya untuk UPN Veteran Yogyakarta. Ada 3 skema penting di dalam penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2021. Yang pertama adalah melalui jalur SNMPTN, dan yang kedua melalui jalur SBMPTN. Untuk jalur yang pertama dan yang kedua ini, UPN Veteran Yogyakarta sama dengan perguruan tinggi negeri lainnya, yaitu tetap mengikuti pola yang ditentukan oleh LTMPT, yaitu Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Untuk skema yang ketiga, yaitu dengan jalur prestasi lainnya. Pada jalur prestasi lainnya ini, ada 2 skema yang penting, yaitu yang jalur prestasi akademik, ada jalur prestasi non-akademik. Yang kedua, di jalur lainnya ini adalah dengan menggunakan tes, yaitu nanti ada tes berdasarkan skor dari UTBK dan tes berbasis komputer. Pada tahun 2021, ya, khususnya di UPN Veteran Yogyakarta, untuk kuota senam PTN itu adalah 20%, untuk SBMPTN itu kita kuotanya 50%, untuk seleksi mandiri atau seleksi lainnya itu 30%. Ketentuan dari LTMPT, SNMPTN itu minimum 20%, kita sama 20%, untuk SBMPTN minimum 40%, ya, kita 50%, untuk seleksi mandiri maksimum 30%, ya, kita 30%. Ya, jadi ini yang diterapkan di UPN Veteran Yogyakarta, ya, jalur dan kuotanya. Nah, untuk single sign on, ya, SSO, ya, ini tentunya sudah diketahui di SMA, di MA, ya, atau di SMK, ya, tentang pengisian PDSS. Ya, ini perlu dicermati, terutama pada sekolah-sekolah, ya, untuk pendaftaran SNMPTN dan pendaftaran UTBK untuk yang SBMPTN harus memiliki akun di LTMPT. Ya, jadi saya ulangi, ya, siswa yang akan mendaftarkan pendaftaran untuk senam PTN dan untuk SBMPTN ini harus memiliki akun di LTMPT. Ya, caranya bagaimana? Yaitu melakukan registrasi akun LTMPT di portal LTMPT, ya, https portal.ltmpt.ac.id. Ya, itu nanti akan ada menu untuk pengisian PDSS, ya, ini dilakukan oleh masing-masing sekolah. Terus nanti juga pendaftaran senam PTN dan juga pendaftaran SBMPTN. Untuk registrasi akun LTMPT, ya, untuk PDSS dan SNMPTN, ini jadwalnya perlu dipahami, ya. Sudah kita informasikan di media, ya, bahwa dibuka tanggal 4 Januari tahun 2021 dan berakhir 1 Februari tahun 2021. Untuk senam PTN, ya, itu hanya untuk lulusan tahun 2021. Ya, untuk registrasi akun LTMPT, ya, untuk UTBK SBMPTN itu dimulai tanggal 7 Februari sampai 12 Maret tahun 2021. Ya, sehingga perlu diperhatikan untuk PDSS-nya. Nah, ini masing-masing sekolah perlu memperhatikan PDSS-nya, ya, karena PDSS ini merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible untuk mendaftar. Ya, jadi PDSS ini mengakomodasi kurikulum nasional, ya, 2006, ya, KTPS, dan kurikulum 2013 sistem paket dan SKS. Ya, sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional ini tidak diperbolehkan mendaftar di PDSS. Ya, untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS ini mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Nah, itu untuk PDSS-nya.
pada SNMPTN tahun 2021, ya, ini perlu saya sampaikan, ya, persyaratan sekolah, persyaratan peserta, dan pilihan program studi. Ya, persyaratan sekolah, ya, yaitu SMA, MA, SMK yang mempunyai NPSN. Ya, ketentuan akreditasinya yaitu sekolah yang mempunyai akreditasi A itu bisa mendaftar 40% siswanya yang terbaik di sekolahnya. Untuk sekolah yang mempunyai akreditasi B itu bisa mendaftar 25% siswa terbaik di sekolahnya. Untuk SMA, MA, SMK ini yang mempunyai akreditasi C dan lainnya itu boleh mendaftar sebanyak 5% siswa terbaik di sekolahnya. Ya, ini ketentuan persyaratan sekolah, ya. Terus persyaratan sekolah itu mengisi pangkalan data sekolah dan siswa yang di PDSS tadi. Ya, data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Nah, ini. Terus persyaratan peserta. Untuk siswa SMA, MA, SMK kelas terakhir, yaitu kelas 12 pada tahun 2021 yang memiliki prestasi unggul. Ya, apa itu memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Ini diperhatikan. Yang kedua, memiliki NSN dan terdaftar di PDSS. Ketiga, memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Yang keempat, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga nanti harus mengikuti portofolio. Ya. Sedangkan pilihan program studi, ya ini setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Ya. Jika memilih 1 program studi, maka siswa tersebut dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Ya. Terus yang ketiga, ini yang perlu diperhatikan. Ya, disarankan tidak lintas minat. Ya, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Ya. Nah, ini ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah, ya ini sudah dijelaskan, tentunya masing-masing sekolah sudah tahu ya bahwa pemeringkatan siswa ya itu dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran ya. Misalkan jurusan IPA, yaitu nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Untuk jurusan IPS, yaitu diperhatikan nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Untuk jurusan bahasa, ini yang diperhatikan adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Ya, untuk SMK, ini matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompeten keahlian. Ya. Terus sekolah ini dapat menambahkan kriteria lain. Ya, saya ulangi, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Nah, sehingga sekolah bisa menambahkan kriteria lain. Ya, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan ya ini sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah tadi. Akreditasi A, akreditasi B, dan akreditasi C.
Ya, nanti bisa dilihat ya pada tahapan pemeringkatan siswa oleh sekolah secara lengkap ya, dapat lihat pada informasi di SNMPTN 2021 ini bisa diunduh ya di laman resmi LTMPT. Lagi saya jelaskan untuk jadwal kegiatan SNMPTN. Ini tanggal-tanggal penting ya untuk yang skema SNMPTN. Peluncuran sistem PMB 2021 itu ditetapkan tanggal 4 Januari tahun 2021. Untuk registrasi akun LTMPT, ya ini perlu dicatat, yaitu tanggal 4 Januari sampai dengan 1 Februari tahun 2021. Untuk penetapan siswa yang eligible oleh sekolah, yaitu tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 8 Februari tahun 2021. Untuk pengisian PDSS, yaitu tanggal 11 Januari sampai 8 Februari tahun 2021. Nah, untuk pendaftaran SNMPTN, ini perlu digarisbawahi, yaitu tanggal 15 sampai 24 Februari tahun 2021. Untuk pengumumannya, ya, pengumuman hasil SNMPTN ini tanggal 22 Maret tahun 2021. Untuk pendaftaran ulang peserta yang lulus SNMPTN nanti bisa dilihat di laman PTN yang dituju oleh calon mahasiswa atau siswa tersebut. Ya, sehingga ini perlu kami sampaikan juga, seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan itu akan diakhiri pukul 15.00 WIB. Ya, jadi harus disesuaikan jamnya. Ya, ini. Nah, sekarang untuk penjelasan UTBK yang SBMPTN. Untuk yang SNMPTN tadi sudah, yang sekarang untuk UTBK yang SBMPTN tahun 2021. Ya, ini yang berbeda adalah metode materi tes yang tahun 2021 ya dengan 2020 kemarin. Ya, materi tesnya ini terdiri dari tes potensi skolastik ya atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. Pelaksanaan tes yaitu tes dilaksanakan dalam 2 gelombang ya, yaitu 14 hari ya dan 28 sesi untuk 2 sesi setiap harinya. Jadi setiap hari ada 2 sesi. Kesempatan tes ya, setiap peserta ini hanya diperbolehkan untuk mengikuti tes 1 kali. Ya, jadi kesempatan tes ini setiap peserta hanya 1 kali. Ya, jadi tidak boleh 2 kali. Ya. Nah, persyaratan peserta ya untuk UTBK ya, yang pertama itu siswa harus sudah mempunyai ya, memiliki akun LTMPT. Yang kedua, ya siswa SMA atau MA atau SMK kelas 12 pada tahun 2021 atau ya peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur ya maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. Ya. Terus yang ketiga adalah lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2020 dan 2021. Ya. Terus membayar biaya UTBK. Ya, hasil UTBK tahun 2021 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021. Jadi yang hasil 2020 kemarin tidak boleh untuk skor. Jadi skornya hanya 2021 ini. Ya. Persyaratan peserta apa saja? Peserta yang akan memilih prodi Saintek maka harus mengikuti tes TPS dan TKA Saintek. Peserta yang akan memilih prodi Soshum maka harus mengikuti tes TPS dan TKA Soshum. Peserta yang akan memilih prodi campuran, yaitu Saintek dan Soshum, maka harus mengikuti TPS, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Ya, itu ya. Nah, sekarang, untuk jalur lainnya, UPN Veteran Yogyakarta ini menerapkan
tadi di awal sudah kami jelaskan, yaitu jalur prestasi. Ya, jalur prestasi ini bisa nanti ada jalur prestasi olahraga, prestasi seni, dan prestasi keagamaan, dan juga prestasi akademik. Pada jalur prestasi ini kami menyiapkan nantinya anak-anak yang melewati jalur prestasi yang jalur lainnya ini, atau yang dulu namanya jalur seleksi mandiri, ini kami siapkan nanti kalau yang prestasinya itu olahraga, kita siapkan anak-anak ini nanti mampu berkiprah di Pemnas. Untuk yang jalur saintek atau akademis, ya nanti kita arahkan ke PKM. Itu yang di jalur prestasi pada seleksi lainnya atau seleksi mandiri. Terus yang kedua adalah pada penerimaan yang berbasis skor UTBK. Jadi calon mahasiswa itu harus mempunyai skor UTBK untuk tahun 2021. Ya, perlu dipahami yang bisa mengikuti seleksi lainnya yang jalur UTBK, skor nilai UTBK itu adalah yang lulusan tahun 2021 dan mengikuti ya UTBK 2021. Tapi yang lulusan tahun 2020 boleh, tetapi tetap mengikuti UTBK yang tahun 2021. Karena skor yang dipakai itu adalah skor untuk tahun 2021. Terus yang berikutnya adalah dengan tes UTBC yang diselenggarakan oleh UPN Veteran Yogyakarta. Nah, itulah skema besar ya di dalam penerimaan mahasiswa baru untuk PTN khususnya UPN Veteran Yogyakarta tahun 2021. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.